Seorang seniman dan seorang gadis remaja. Ada seorang gadis remaja yang baru berumur 16 tahun. Matanya bagus, hidungnya bagus, serta besar fantasinya. Selebihnya, ia sama saja dengan gadis-gadis remaja yang manis lainnya. Gadis ini tinggal di sebuah rumah yang bagus di Jalan Sunda. Orang tuanya kaya dan sangat menyayanginya. Gadis itu duduk di kelas 1 SMA dan sangat gemar akan kesenian, sejarah, serta ilmu tumbuh-tumbuhan. Halaman rumah ditanami olehnya dengan bunga-bungaan yang indah, dan bujangnya disuruhnya mengecat kursi-kursi kebunnya dengan warna-warna yang penuh ragam serta fantasi. Dalam hidupnya, gadis kecil itu selalu mencoba mendekati kehidupan putri-putri dalam dongengan, atau sering diikutinya dari majalah kanak-kanak dan buku-buku, semacam Putri Salju, Si Melati, Putri Abu, Sinbad si Pelaut, Ivanhoe, dan lain-lain. Boleh dikatakan ia hidup di dalam dongengan. Maka, gadis kecil ini jatuh cinta kepada seorang penyair yang tinggal di sebelah rumahnya. Penyair ini adalah seorang yang kaya juga. Orang tuanya menyekolahkannya di Fakultas Hukum, tetapi ia selalu gagal dalam ujian-ujiannya. Dengan demikian, ia tak pernah lagi datang ke kuliah meskipun masih tetap juga mencatatkan namanya sebagai mahasiswa. Sementara itu, ia banyak menulis sajak-sajak yang menyebabkan namanya menjadi populer. Penyair itu badannya agak gemuk dan ia suka main bola untuk mengurangi kegemukannya. Gadis kecil itu sangat senang melihat wajah penyair yang manis dan juga melihat serabut-serabut rambutnya yang tumbuh dengan bagus di sekitar mulutnya. Wajah penyair ini memang mengingatkan kita pada wajah romantis tukang cerita bangsa Arab, bahkan barangkali mirip Alibaba. Di kalangan anak-anak kecil di Jalan Sunda itu memang terkenal sebagai tukang cerita dan juga mereka menamakannya Alibaba. Adapun Alibaba kita ini memang pandai bergaul dengan anak-anak kecil dan remaja. Apabila pergi untuk main bola, ia biasa selalu menegur teman-temannya yang kecil itu dengan ramahnya. "Hai Ujang, hai Ani, ikut Om yuk." "Sedang menanam apa, Nani?" "Hai Memet, bagaimana ujiannya?" Pendeknya, ia memang teman anak-anak kecil. Banyak pula beberapa gadis kecil yang dengan diam-diam mencintainya. Ia mendapat tempat dalam cinta pertama dari gadis-gadis remaja. Namun, gadis remaja yang akan diceritakan di sini lebih istimewa keadaannya. Ia mencintai Alibaba kita dengan lebih parah dan lebih hebat, sehingga barangkali lebih menarik kalau diceritakan. Gadis remaja dalam cerita kita ini bernama Nani. Namanya lebih panjang lagi, tetapi ia biasa dipanggil Nani saja. Meskipun Alibaba kita selalu ramah terhadap siapa saja, bagi Nani keramahannya mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Penyair itu sendiri menjadi repot memikirkan keruwetan pikiran Nani itu. Ia sekarang sedang berpikir bagaimana caranya yang paling tepat untuk mengajarkan gadis kecil itu dari kekeliruannya.
Sekarang gadis kecil itu sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Pada suatu hari, ia telah melihat penyair itu menggandeng pacarnya di pasar baru. Penyair itu memang telah mempunyai seorang pacar yang cantik, anak seorang dokter yang kira-kira 2 tahun lagi menamatkan pelajarannya sebagai dokter pula. Nani telah melihat bagaimana wanita yang cantik itu bergantung di lengan sang penyair, dan keduanya berjalan sambil tertawa-tawa. Ia cemburu sekali. Sungguh sangat cantik dan mempunyai gigi-gigi yang bagus. Pakaiannya indah sekali. Barangkali ia sama cantiknya dengan Cinderella. Maka sedihlah hati Nani mengenangkan hal ini. Ia merasa terpukul dan hilang harapan. Yang paling memukul semangat Nani ialah mata wanita cantik itu. Matanya sangat besar, cemerlang, dan murni sinarnya. Dahulu pernah Alibaba kita itu berkata kepadanya bahwa matanya bagus sekali. Waktu itu penyair itu bercerita sebagai berikut. Pada suatu hari, berjumpalah putra raja dengan seorang putri yang cantik. Namanya Putri Nur Laila. Adapun matanya yang bagus dan memancarkan cahaya yang menggelorakan. Nah, matanya indah seperti matamu, Nani. Betulkah mata saya indah? Tanya Nani tiba-tiba. Ya, matamu besar dan indah. Kau suka mata saya, Alibaba? Kenapa tidak? Inilah kelemahan saya. Selalu tergila-gila pada mata yang bagus. Saya ingin istri saya kelak seorang wanita yang matanya bagus. Sekarang ia kecewa betul. Dulu disangkanya penyair itu mengistimewakan matanya. Sekarang terbukti bahwa ada wanita lain yang matanya jauh lebih bagus. Dan wanita itu adalah pacar penyair itu. Ini adalah pukulan yang pedih sekali. Maka pada suatu sore, apabila dilihatnya penyair itu sedang merokok di depan rumahnya, ia datang menghampirinya. Alibaba? Tegurnya. Halo Nani, bagaimana tanamannya? Sekarang sedang musimnya bunga layu, katanya dengan maksud menyindir. Akan tetapi penyair itu tidak merasa apa-apa. Segera ia menjawab, tapi sekarang sedang cukup hujan, Nani. Dan saya lihat kembangmu bagus-bagus, tak ada yang layu. Nani bocah cilik tanpa pengalaman itu menjadi malu-malu dibuatnya. Saya lihat kemarin kakak pergi bersama pacar. Tiba-tiba kata gadis itu. Oh ya, kenapa tidak menegur? Saya takut sih. Habis pacarnya tampaknya galak sih. Alibaba kita tertawa mendengar omongan gadis itu. Ia sekarang mulai bisa meraba tujuannya. Ia memandangi gadis itu dengan kasihan. Katakan Nani, katanya, berapa umurmu sekarang? 3 bulan lagi sudah 16. 16? Gadis yang seumuranmu ini harus banyak belajar supaya kelak bisa menjadi orang yang berguna. Zaman sekarang yang wajib menjadi orang yang berguna tidak hanya lelaki. Wanita juga harus menguasai dunia. Saya nasihatkan kau, mesti belajar baik-baik. Awas,
Jangan suka pacar-pacaran dulu. Belum waktunya. Bagian anak kecil belajar. Bagian anak besar pacar-pacaran. Mendengar ini Nani lebih merasa terpukul lagi. Waktu ia kembali pulang, pikirannya nampak sedih bukan main. Ia merasa perutnya mulas dan gelisah tidurnya. Ia suka bergulung-gulung saja di tempat tidur tanpa bisa tidur. Walaupun begitu, akan bangkit dari tempat tidur ia enggan. Ia merasa jiwanya terjaring dalam kesedihan yang ruwet, yang sulit untuk diuraikan. Ia tahu betul jam-jam biasanya penyair kita itu pergi keluar dan pulang lagi. Segala kebiasaan penyair itu telah dihafalkannya, dan ia rajin menunggu lewatnya Alibaba itu di depan pintu rumahnya. Ia sudah merasa senang apabila sempat melihat penyair yang gemuk itu lewat saja dengan langkahnya yang lamban itu. Apalagi kalau ia mendapat teguran. Wah, ia senang betul. Dan biasanya ia memberi tafsiran yang terlalu dalam bagi teguran-teguran yang biasa itu. Apabila ditegur, "Halo Nani, kok merengut seperti baru bangun tidur?" Segera ia mengira bahwa ia kurang rapi berdandan. Kemudian ia sibuk sekali berdandan. Kalau mengadang di depan pintu, ia tak pernah lupa berkaca dulu. Ia lama menunggu-nunggu apa sekarang reaksi sang Alibaba setelah dandanannya yang sekarang. Syahdan, waktu penyair yang berjambang itu lewat, ia menegurnya. "Hai Alibaba." Orang itu menyaut, "Hai Nani." "Loh, Nani, kok pakai lipstik? Jangan dong. Anak kecil baik, yang sederhana saja." Wah, sekarang ia sungguh-sungguh merasa bingung menghadapi orang yang dicintainya itu. Tambah lagi, ia bingung apabila menyadari bahwa sesungguhnya ia tak banyak mempunyai harapan. Sementara itu sekolahnya menjadi kacau. Tidak henti-hentinya ia berusaha menarik perhatian penyair itu. Semuanya serba aneh dan berlebih-lebihan. Kadang-kadang ia marah kepada pemuda gembur itu tanpa sebab yang masuk akal. Kadang-kadang ia tertawa di depan pemuda itu dengan keras-keras. Kadang-kadang ia memanjat pohon. Pokoknya asal diperhatikan oleh penyair itu, itulah tujuannya. Kalau sadar apa yang telah dikerjakannya, barangkali ia merasa malu juga. Pada suatu hari didengarnya bahwa penyair itu akan segera bertunangan dengan pacarnya. Ia menangis mendengar berita itu. Ia merasa sangat putus asa, lalu mengamuk karena nasibnya. Ia lalu pergi ke rumah si penyair, sewaktu penyair itu sedang sibuk gerak-gerak badan untuk mengurangi kegemburan badannya. "Hai Nani," tegurnya. "Lihat, ini caranya orang menjaga supaya badannya tidak kelewat gembur. Susah deh, orang punya potongan buruk kayak saya." "Ah, buruk juga tidak. Kan Samson badannya juga gede." Penyair itu tertawa. Setiap kali melihat penyair itu tertawa, ia merasa senang-senang gemas. Akhirnya gadis kecil itu menceletuk. "Sekarang kakak nggak pernah mau cerita apa-apa lagi?" "Tentu saja, suka kalau ada waktunya." "Sekarang tak ada banyak waktu lagi ya? Habis waktunya, habis untuk pacaran saja sih," kata gadis kecil itu dengan suara tegang.
Penyair gemuk itu sekarang mulai mencium suasana yang bakal tidak enak. Namun, ia memang sangat pandai meladeni suasana. Sekarang saya mau kasih tahu satu cerita pada Nani. Mau dengar apa enggak? Mau? Kata Nani dengan suara mulai mengandung cahaya. Ia mulai menatap penyair itu dengan mata kekanak-kanakan yang jujur dan menderita. Penyair itu membelai kepalanya dan mulai bercerita. Dahulu, waktu saya masih muda, kira-kira berumur 17 tahun, saya jatuh cinta kepada teman kakak perempuan saya yang 7 tahun lebih tua daripada saya. Wanita itu suka meminta saya mengantarkannya pergi menonton film. Tentu saja hal itu semata-mata tidak punya dasar perasaan apa-apa. Tapi hal itu menyebabkan saya menyangka bahwa ia mempunyai perhatian yang istimewa terhadap diri saya. Waktu itu saya sudah jatuh cinta ke dalam sebuah salah tampa yang besar. Pengalaman cinta saya yang pertama itu sungguh menyedihkan sekali. Saya gampang merasa kecewa apabila beberapa hari tak berjumpa dengannya. Apabila malam datang, saya mulai banyak menjalinkan fantasi. Saya bayangkan saya sudah kawin dengannya, sudah punya mobil, sudah punya rumah besar, sudah punya lemari es dan lain-lain. Sejak kecil saya sangat gemar dongeng. Sekarang saya, dalam fantasi saya, mencoba mencocokkan kehidupan saya dengan alam dongeng-dongeng yang saya ketahui. Saya bayangkan saya ini pangeran tidur, dan wanita itu putri yang membangunkan saya. Waktu itu saya hanya mengerti impian. Cinta saya adalah juga sebagian dari impian itu. Padahal, kalau tahu bahwa dunia ini mempunyai kenyataan yang lain, kita selalu berusaha mempertahankan impian dan menolak kenyataan. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita bersedih. Kenyataannya waktu itu ialah bahwa wanita itu bukan jodohku, dan ia sama sekali tak akan mungkin mencintai saya. Walaupun begitu, kepercayaan saya kepada fantasi menyebabkan saya menganggap segalanya itu mungkin. Berkali-kali saya menolak kenyataan, sehingga pikiran saya hampir gila rasanya. Bagaimanapun, kenyataan akan berjalan terus, dan impian terlindas di bawahnya. Demikianlah, maka gadis itu lalu kawin dengan orang lain. Wah, saya merasa seakan-akan bumi ini mau kiamat. Saya menderita luka hebat di dalam jiwa saya. Sampai pada suatu hari, ada murid perempuan baru masuk ke kelas saya. Ia pindah dari Solo dan cantiknya bukan main. Mula-mula saya kagum akan kecantikannya. Kemudian lebih tertarik lagi. Dan akhirnya saya tertarik sekali sehingga saya lupa pada cinta pertama saya yang telah patah itu. Kesedihan saya hilang, dan bahkan telah lupa sama sekali, seakan-akan tak ada lagi bekasnya. Sekarang saya baru tahu membedakan antara kenyataan dan impian. Tahu pula lah saya sekarang bahwa saya harus bisa membedakan antara cinta dan gairah. Cinta dasarnya lebih dalam, sedang gairah itu cuma karena hati tertarik semata-mata. Sebagaimana orang biasa tertarik pada sebuah bunga yang indah atau sebuah pemandangan alam yang bagus. Nah, jadi waktu saya merasa bahwa saya jatuh cinta pada wanita yang 7 tahun lebih tua daripada saya itu, rupanya sebagaimana saya tertarik pada sebuah bunga yang bagus saja.
Hampir setiap orang mengalami cinta pertama dan menderita karenanya. Tetapi sebentar kemudian, ia akan segera melupakannya sama sekali. Penderitaan itulah nanti yang akan menambah kebijaksanaannya. Selama itu Nani menunduk mendengar cerita itu. Ia tahu betul bahwa kepada dirinya lah ditunjukkannya cerita itu. Ia menjadi jatuh dalam perasaannya. Tiba-tiba ia meledak. Biar bagaimanapun, wanita dalam cerita kakak itu sungguh-sungguh terlalu. Saya benci wanita-wanita yang tua. Wanita-wanita yang tua selamanya penipu. Mereka tidak sederhana. Mereka pandai memikat hati lelaki dengan matanya yang bagus. Mereka pandai berdandan indah. Saya benci. Sesudah ledakan itu, ia pulang lari ke rumahnya sambil menangis. Penyair itu tenang saja mendengarkan omongan yang tak tentu ujung pangkalnya itu. Ia paham betul dalam keadaan apa kata-kata yang tak tentu artinya itu diletakkan. Ia tetap sabar dan hanya menggelengkan kepala karena kasihan. Sejak itu Nani menjadi tambah muram. Ia tak mau lagi ngomong dengan Alibaba kita. Sedang ketika mendengar berita hari perkawinan penyair itu makin mendekat, ia lalu jatuh sakit dengan tiba-tiba. Sehari sebelum hari perkawinannya, penyair itu merasa bahwa ia harus berbuat sesuatu untuk Nani. Maka pergilah ia menengok gadis yang sakit itu. "Halo Nani," tegurnya. Gadis itu tak menjawab. Ia mengeluarkan air mata. "Nani, lihatlah, impian tak akan bisa menghindari kenyataan. Salahlah apabila orang tidak lekas mengalah pada kenyataan. Berbahayalah apabila orang menggantungkan impiannya terlalu tinggi. Apabila jatuh, akan parah sakitnya." Gadis kecil itu mencoba menahan tangisnya. Penyair itu tampaknya bangga melihatnya. Ia pun lalu berkata lagi, "Nani, dengarlah. Besok saya akan kawin. Kau akan ikut gembira dengan saya, bukan?" Nani menganggukkan kepalanya. "Saya senang kau jadi lebih dewasa begitu." Tapi saya tak terlalu banyak hidup dalam dongengan, bukan Alibaba? Saya rasa saya terlalu banyak dongeng. Tidak begitu. Dongeng selamanya baik saja. Ia bahkan menghidupkan fantasi. Lagi pula bagaimanapun, hal semacam itu tak bisa dihindarkan lagi. Hampir setiap orang pernah mengalaminya. Tetapi masing-masing harus mengalahkannya. Saya pun sadar bahwa saya tak boleh membantumu terlalu banyak. Saya ingin kau menang sendiri dalam perjuanganmu, melawan penderitaanmu. Saya akan bangga melihat kau bangkit sendiri dari kekeliruanmu. Nah, sekarang saya akan pergi. Saya percaya kau akan menang. Janganlah kau anggap dirimu istimewa karena penderitaanmu, Nani. Mulai sekarang, kau telah tambah dewasa." Demikianlah, penyair itu meninggalkan gadis yang kecil itu dengan perjuangannya.